Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni di sini akan membahas mengenai cara penyusunan laporan laba rugi atau income statement di perusahaan dagang. Data yang ada yaitu berupa neraca lajur. Bagaimana caranya kita menyusun laporan laba rugi yang datanya yaitu dari neraca lajur. Data yang kita ambil untuk penyusunan laporan laba rugi yaitu akun-akun dan nominal-nominal yang ada di kolom profit and loss atau laba rugi. Jadi, semua angka-angka yang ada di sini, yang ada di kolom ini nanti yang akan kita masukkan di dalam laporan laba rugi. Dan nanti hasilnya akan menunjukkan jumlah sesuai dengan angka yang ada di sini, yaitu sesuai dengan selisih antara pendapatan dan beban, yaitu sebesar 20.580, yaitu berupa laba karena pendapatannya lebih besar dari beban. Sekarang kita lihat bagaimana caranya kita mengerjakan untuk penyusunan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu kita membuat judul dari laporan keuangan tersebut, yaitu nama perusahaan, kemudian yang kedua nama laporannya, kemudian yang ketiga untuk periode yang berakhir 31 Desember. Kenapa kita menggunakan kata-kata untuk periode yang berakhir? Yaitu karena kita membuat laporan keuangan ini atau menyajikan laporan keuangan ini, yaitu datanya kita ambilkan dari awal sampai akhir. Jadi keadaan selama satu periode. Kemudian jangan sampai lupa untuk keterangan dalam satuan rupiah. Untuk yang pertama yaitu kita lihat dulu untuk pendapatan-pendapatannya dulu. Pendapatan-pendapatannya kita tahu bahwa di perusahaan dagang yaitu pendapatannya adalah berupa penjualan. Kita lihat di sini yaitu mulai dari penjualan dulu. Ya, penjualan. Kita tahu yaitu penjualannya sebesar 84.500. Kita taruh di sini 84.500. Kemudian setelah itu karena kita ingin mencari berapa besarnya penjualan bersih, maka pendapatan ini kita kurangi dengan akun kontra yang ada di bawahnya. Akun kontra yang ada di bawahnya yaitu terdiri dari potongan penjualan dan retur penjualan. Jadi yang pertama kita mencari pendapatan itu kita peroleh dari 41100 ya, kode 4. Kode 4 ini merupakan pendapatan. Yang pertama akun kontranya potongan penjualan, kemudian yaitu retur penjualan. Kita taruh di sini berapa besarnya potongan penjualan, kemudian berapa besarnya retur penjualan. Kita totalnya ini akan mengurangi jumlah penjualan kotor kita. Jadi penjualannya sebesar ini kita kurangi dengan 760, maka hasilnya merupakan penjualan bersih yaitu 84.500 dikurangi 760, hasilnya itu kita beri keterangan yaitu penjualan bersih. Dari penjualan bersih ini kita akan mencari berapa besarnya laba atau rugi dari penjualan itu. Sebelum kita mencari berapa besarnya laba atau rugi, yaitu kita harus mencari harga pokoknya dulu. Karena untuk mencari berapa laba rugi, kita akan membandingkan antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Jadi maksudnya harga pokok itu berapa dulu kita membelinya, berapa dulu kita kulaannya.
Untuk mencari harga pokok penjualan, yaitu jangan lupa yang pertama kita harus mencari dulu berapa persediaan awal di periode bulan Desember. Untuk nominal persediaan awal, yaitu kita peroleh dari akun ikhtisar laba rugi yang di sebelah debit, ya. Akun ikhtisar laba rugi sebelah debit ini mencerminkan yaitu nilai persediaan awal. Jadi sebesar 50 juta rupiah. Kemudian ini adalah sisa barang dagangan sisa kemarin. Sekarang berapa pembelian selama satu periode? Pembelian selama satu periode yaitu terdiri dari pembeliannya adalah sebesar 30 juta rupiah. Kemudian ternyata di sini ada beban angkut pembelian. Kalau ada beban angkut pembelian, maka itu akan menambah besarnya pembelian, menambah harga pokok pembelian. Kemudian kita masukkan yaitu akun kontrannya. Jadi yang ada di sini setelah persediaan barang dagangan yaitu akun-akun dengan kode 5. Akun kode 5 ini semuanya kita masukkan sebagai pembelian bersih. Ya, pembelian jadi pembelian kotornya 30, ada beban angkut pembelian 250, kemudian akun kontranya yaitu ada potongan pembelian, kemudian bawahnya ada retur pembelian. Potongan dan retur itu akan mengurangi besarnya pembelian, sedangkan beban angkut itu akan menambah harga pokok pembelian. Ini kalau kita total maka besarnya 29.960 diperoleh dari 30 pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurangi potongan pembelian dikurangi dengan retur pembelian. Ini kita beri garis bawah sebagai informasi bahwa itu kita jumlahnya hasilnya di sini. Kemudian dari itu kita akan tahu berapa toh barang yang siap kita jual. Barang yang siap kita jual kita peroleh dari persediaan atau sisa periode kemarin ditambah dengan pembelian di periode sekarang. Ya, sehingga kita jumlahkan yaitu 50 ditambah 29 hasilnya adalah sebesar 79.960. Itu merupakan barang yang siap kita jual. Jadi barang yang siap kita jual kita peroleh dari persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan retur dan potongan setelah ditambah pembelian tadi beban angkut pembelian. Kemudian dari situ kita bisa mencari berapa harga pokoknya yang sudah kita jual. Untuk mencari harga pokok yang sudah kita jual yaitu barang yang siap kita jual tadi kita kurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir kita ambilkan dari data ikhtisar laba rugi yang ada di sebelah kanan. Jadi ikhtisar laba rugi yang di sebelah kanan itu menunjukkan persediaan barang dagangan per akhir periode. Dari sini kita akan tahu berapa toh besarnya harga pokok penjualan atau harga pokok barang yang sudah kita jual, yaitu barang yang siap dijual dulu sebanyak 79 sekian, ternyata di gudang masih ada 20 juta. Sehingga harga pokok barang yang sudah kita jual adalah sebesar 59.960. Kita peroleh dari barang yang siap dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Jadi barang yang kita siapkan, kita pajang total semuanya selama satu periode 79. Ternyata sekarang setelah kita total di akhir periode masih ada
barang senilai 20 juta. Berarti selisihnya sebesar 59 itu barang yang sudah kita jual. Jadi ini kita sebut dengan harga pokok penjualan. Kita sebut dengan harga pokok penjualan. Dari situ kita akan tahu berapa atau besarnya laba atau rugi dari kita melakukan penjualan. Ternyata kita lihat penjualannya yaitu jumlah yang kita terima dari penjualan, total uangnya yaitu sebesar 83.740. Sedangkan harga pokok penjualannya dulu pada waktu kita membeli atau kulaan senilai 59.960. Berarti laba atau rugi? Kalau uang yang kita terima 83.740, ternyata dulu kita mengeluarkan uang sebesar 59.960. Berarti dalam hal ini yaitu kita laba apa rugi? Ternyata jumlah yang kita terima lebih besar, berarti ini merupakan laba. Labanya yaitu sebesar 23.780. Laba ini masih merupakan laba kotor. Kenapa kok laba kotor? Karena kita belum mengurangi dengan beban-beban. Setelah itu kita baru mencari berapa beban yang sudah kita keluarkan, berapa besarnya beban yang sudah kita keluarkan. Beban di sini yaitu untuk beban usaha, diingat-ingat yaitu kodenya yaitu di bawahnya kode 5 yaitu kode 6. Kode 6 ini merupakan semua beban usaha. Jadi beban-beban usahanya yaitu terdiri dari 1. Beban gaji, kemudian yang kedua yaitu beban perlengkapan, kemudian yang ketiga yaitu beban kerugian, kemudian yang keempat yaitu beban penyusutan kendaraan. Jadi kodenya 6 ini masuk semuanya ke dalam beban usaha. Kemudian beban gajinya sebesar 1.300, kemudian beban perlengkapan 500, beban kerugian piutang sebesar 1.400.000, beban penyusutan kendaraan sebesar 1 juta. Kita total semuanya yaitu sebesar 4.200.000. 4.200.000 itu mengurangi laba kotor kita, makanya di sini kita beri tanda kurung. 23.780 dikurangi 4.200.000 berarti laba bersih dari kita usaha yaitu sebesar 19.580.000 rupiah. Ini adalah laba dari kita berjualan. Ternyata selama satu periode kita ada pendapatan dan beban di luar usaha. Apa toh beban dan pendapatan di luar usaha? Itu adalah pendapatan-pendapatan yang kita peroleh di luar usaha pokok kita, ya. Pendapatan yang kita peroleh di luar usaha pokok kita. Usaha pokok kita adalah berjualan, berarti labanya usahanya yaitu dari kita berjualan. Sedangkan di sini ada pendapatan di luar usaha dengan kode 7. Berarti kode 7 ini adalah pendapatan di luar usaha. Kemudian ternyata juga ada beban usaha, beban di luar usaha yaitu beban bunga. Kita pinjam uang, kita harus bayar beban bunga. Pendapatan bunga ini misalkan kita menyimpan uang di bank, maka kita memperoleh pendapatan bunga. Di sini akan kita tulis yaitu pendapatan dan beban di luar usaha, yaitu terdiri dari pendapatan dan beban. Nah,
pendapatan itu akan menambah laba usaha kita, sedangkan beban akan mengurangi laba usaha kita. Dari situ kita membandingkan antara pendapatan dan beban, ternyata lebih besar pendapatannya, berarti selisihnya ini merupakan laba. Ya, laba di luar usaha. Laba di luar usahanya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Ini bisa kita beri keterangan, yaitu laba di luar usaha. Laba di luar usaha. Laba di luar usahanya sebesar 1 juta. Berarti laba usaha, ini tadi belum kita beri keterangan, laba usaha ditambah dengan laba di luar usaha berarti totalnya sebesar 20.580.000 rupiah. Ini merupakan laba usaha, laba bersih untuk seluruhnya, atau sering kita sebut dengan laba bersih sebelum pajak. Demikian untuk penjelasan mengenai cara penyusunan laporan laba rugi untuk perusahaan dagang. Jadi diingat-ingat urut-urutannya. Pendapatan itu diperoleh dari penjualan, dikurangi dengan potongan penjualan dan retur penjualan. Ini terdapat di akun nomor 4. Jadi akun nomor 4 semuanya kita masukkan di sini. Kemudian kalau ternyata di sini ada akun kontranya, maka akun kontra akan mengurangi. Setelah kita mengetahui berapa laba bersihnya, baru kita akan mencari berapa besarnya harga pokok penjualan, harga pokok barang yang sudah kita jual. Caranya mencari bagaimana? Kita mencari, melihat dulu berapa persediaan awal. Ini datanya kita ambilkan dari akun ikhtisar laba rugi yang di sebelah debit. Akun laba rugi di sebelah debit, yaitu sebesar 50. Kemudian ditambah dengan pembelian sebesar 30, ditambah lagi kalau ada beban angkut pembelian, maka beban angkut pembelian akan menambah pembelian. Beban angkut pembelian akan menambah pembelian. Kemudian potongan pembelian dan retur pembelian akan mengurangi totalnya pembelian. Setelah kita totalkan semuanya, jumlahnya besar 29.960. Kemudian dari situ maka kita bisa melihat berapa toh besarnya barang yang kita siapkan untuk dijual, yaitu dari barang sisa kemarin ditambah dengan pembelian-pembelian selama satu periode sekarang, maka jumlah barang yang siap kita jual, yang kita siapkan untuk dijual sebanyak 79.960. Ternyata barang per 31 Desember akhir periode yaitu masih ada 20 juta rupiah. Jadi yang belum terjual 20 juta rupiah. Berarti yang sudah terjual 79 dikurangi ini yaitu sebesar 59.960. Jadi harga pokok barang yang sudah terjual sebanyak 59.960. Dari situ kita bisa mencari berapa besarnya laba kotor. Laba kotor kita peroleh dari kita membandingkan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Kita menerima uang sebesar 83 dari kita menjual barang. Ternyata dulu pada waktu kita kulaan atau kita membeli yang kita sebut dengan harga pokok penjualan, jumlah uang yang kita keluarkan 59.960. Kita menerima 83, kita keluarkan untuk belanja barang sebesar 59 ini, berarti selisihnya merupakan laba kotor. Ya,
laba kotor dari kita usaha. Dari laba kotor itu akan kita kurangi dengan bebannya apa saja. Misalkan di sini hanya 4. Jadi kita lihat kodenya 4, kodenya yaitu 6. Kode 6 ada berapa, itu semuanya kita masukkan di beban usaha. Jadi kode 6 semuanya kita masukkan di beban usaha. Setelah itu baru kita menotal berapa beban. Karena ini beban berarti mengurangi laba kita. Totalnya 4.200. Laba usahanya dari kita berjualan sebesar 900.580. Ternyata di sini ada kode 7 dan 8. Kode 7, 8 ini adalah 7 itu pendapatan di luar usaha dan 8 itu adalah beban di luar usaha. Jadi pendapatan yang kita peroleh di luar usaha pokok kita berjualan. Ya. Kemudian beban itu kita peroleh juga karena kita meminjam uang. Berarti pendapatan dan bebannya ternyata lebih besar dari pendapatan, berarti muncul laba di luar usaha sebesar 1 juta. Laba dari usaha kita berjualan 19 ditambah dengan 1 juta, berarti laba bersih sebelum pajak sebesar 20.580.000 rupiah. Demikian untuk penyusunan laporan laba rugi atau income statement dari perusahaan dagang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.